Halo semua, selamat datang di kuliah Kriptografi dan Keamanan Sistem Informasi. Kali ini kita akan mempelajari tentang RSA. Namun sebelum kita mempelajari tentang RSA, kita akan lihat dulu ada dua tipe atau jenis kriptografi. Yang pertama adalah private key kriptografi. Nanti kita akan lihat juga ada public key kriptografi. Ya, private key kriptografi merupakan traditional private ya, kriptografi yang menggunakan satu key. Jadi dia bisa private, sering juga disebut dengan private secret key, dan kemudian dia menggunakan satu single key. Kemudian key-nya di-share antara pengirim dan penerima. Ya, antara pengirim dan penerima di-share. Kemudian jika key itu diketahui oleh pihak lain, maka komunikasinya menjadi tidak aman lagi atau compromise. Kemudian juga dikenal dengan symmetric kriptografi. Kenapa disebut simetrik? Karena kedua belah pihak, pengirim maupun penerima, itu equal dan menggunakan key yang sama. Nah, dengan demikian dia tidak melindungi pengirim dari kemungkinan bahwa penerima memalsukan pesan dan menyatakan bahwa pesan tersebut diperoleh dari pengirim, karena penerima bisa membuat pesan yang sama dengan menggunakan key, karena key-nya sama. Jadi apa yang dibuat oleh pengirim bisa juga dibuat oleh penerima, sehingga tidak bisa melakukan melindungi pengirim dari pemalsuan pesan. Nah, kemudian ini yang public key cryptography. Jadi ini merupakan kriptografi yang significance, yang paling advance ya, paling signifikan, paling advance pada dalam 3000 tahun belakangan. Dia menggunakan dua keys, satunya public key dan satunya lagi private key. Ya, orang yang mengetahui public key dapat mengenkripsi message-nya atau memverifikasi signatures. Jadi public key tersebut digunakan untuk mengenkripsi dan kemudian juga digunakan untuk memverifikasi signatures. Namun public key tersebut tidak dapat digunakan untuk mendekripsi message atau pesan, atau tidak dapat digunakan juga untuk membuat signatures. Ya, itu public key. Nanti yang untuk mendekripsi message itu menggunakan private key tentunya, dan membuat signatures itu menggunakan private key. Nah, disebut dengan asimetrik karena pengirim dan penerimanya atau kedua belah pihak itu tidak equal, tidak selevel gitu ya, karena satu hanya bisa mengenkripsi, satunya bisa mendekripsi, satunya bisa membuat digital signatures, satunya lagi tidak. Nah, ini merupakan complements. Jadi public key cryptography merupakan complements atau pelengkap dari private key cryptography atau symmetric key cryptography tadi. Jadi dia tidak menggantikan symmetric cryptography, tapi melengkapi symmetric cryptography. Jadi dua-duanya digunakan bersamaan. Kemudian di sini kita lihat public key atau disebut dengan two key atau disebut juga dengan asymmetric cryptography melibatkan dua keys, tadi sudah disebutkan juga. Yang pertama ada public key, yang public key berarti diserahkan ke publik, semua orang boleh tahu. Kemudian digunakan untuk mengenkripsi dan memverifikasi signatures, sudah ada di halaman sebelumnya.
Kemudian private key hanya diketahui oleh penerima, jadi tidak boleh diketahui oleh pihak-pihak lain. Nah, private key ini digunakan untuk mendekripsi pesan. Jadi kalau semua pihak lain tahu atau publik tahu private key ini, maka semua akan bisa mendekripsi pesan-pesannya. Jadi ini harus dijaga kerahasiaannya supaya tidak bisa diketahui oleh pihak-pihak lain. Dan private key juga digunakan untuk menandatangani atau membuat digital signatures, ya, to sign signatures. Jadi ini penting juga dijaga supaya tidak ada pesan-pesan dari yang dibuat oleh malicious user yang membuat pesan seakan-akan dari pihak yang punya private key-nya. Jadi ini harus hati-hati dijaga agar private key tidak diketahui oleh orang lain. Nah, disebut dengan asimetrik karena tadi sudah saya sebutkan sebenarnya mereka yang mengenkripsi message atau memverifikasi signatures tidak dapat mendekripsi message maupun membuat signatures. Ya, itu public key cryptography. Nah, kemudian ini kita lihat bagan atau skemanya. Kita mulai di sini ada plain text input. Kemudian di sini ada si Bob, ya. Bob memiliki beberapa public key dari teman-temannya. Ini ada Joy, ada Mike, ada Alice, dan Ted. Nah, pada saat ini si Bob ingin mengirimkan pesan terenkripsi kepada Alice. Jadi Bob akan mengirimkan pesan ke Alice. Nah, untuk mengenkripsi pesannya Bob tersebut, maka Bob akan menggunakan public key dari Alice. Nah, kemudian menjadi ciphertext dikirimkan ke Alice. Nanti Alice akan membuka atau mendekripsi message-nya, ciphertext-nya didekripsi menggunakan private key dari Alice, sehingga menjadi plain text output yang bisa dibaca oleh Alice. Nah, kemudian pada proses authentication, ini plain text input dienkripsi menggunakan private key dari Bob, karena ini untuk signatures. Nah, kemudian dikirimkan ke Alice, nanti dibuka menggunakan Bob's public key. Jadi Alice pun memiliki public key ring yang berisi public key dari teman-temannya. Nah, kemudian dicek, didekripsi, kemudian dicek apakah bisa didekripsi atau tidak. Kalau bisa didekripsi, berarti benar bahwa pesan tersebut berasal dari Bob. Nah, kenapa menggunakan public key cryptography? Nah, public key cryptography dikembangkan untuk mengatasi dua masalah kunci atau two key issues. Yang pertama adalah persoalan key distribution, karena pada symmetric key atau private key, key-nya harus didistribusikan dengan aman antara penerima dan pengirim, bahwa pengirim key-nya harus melewati jalur yang aman. Nah, jalur yang aman itu disediakan lewat mana? Nah, itu dia masalahnya. Apalagi kalau key-nya akan diupdate, sering diupdate, diganti-ganti, dan untuk beberapa orang akan berbeda key-nya, maka menjadi persoalan bagaimana mendistribusikan key-nya tersebut. Jadi how to have secure communication. Nah, tanpa menggunakan pihak ketiga sebagai pihak yang dipercaya dalam hal ini Key Distribution Center KDC. Nah, dengan adanya public key cryptography, maka tidak diperlukan secure key delivery, karena key bisa dikirimkan, public key bisa diketahui oleh semua pihak. Dan kemudian nanti kalau menggunakan symmetric key,
bersamaan dengan public key, maka symmetric key-nya dapat dikirimkan dengan aman menggunakan public key. Oke. Ya, jadi tidak perlu ada key distribution, tidak perlu menggunakan pihak ketiga karena key-nya boleh diketahui oleh semua pihak, dan kemudian private key tidak perlu didistribusikan ke orang lain. Nah, kemudian menyelesaikan persoalan digital signatures juga. Jadi dengan demikian dapat memverifikasi message dari pengirim yang sebenarnya. Jadi tidak bisa lagi penerima mengklaim sebuah pesan berasal dari pengirim, jadi dia tidak bisa memforge atau memalsukan pesan lagi si penerima. Kenapa? Karena dia tidak memiliki tidak memiliki private key-nya, sehingga tidak bisa membuat signatures-nya. Baik, ini karakteristik dari public key. Nah, yang harus dipenuhi kalau mau membuat algoritma public key. Nah, karakteristik pertama adalah secara komputasi itu tidak mungkin ditemukan decryption key dengan mengetahui algoritma dan encryption key. Jadi walaupun seseorang mengetahui algoritmanya, kemudian juga mengetahui public key-nya, maka tidak mungkin ditemukan private key-nya dengan melakukan komputasi. Kemudian secara komputasi mudah untuk melakukan enkripsi dan dekripsi pesan. Kemudian ketika key-nya diketahui tentunya akan mudah dienkripsi maupun didekripsi. Nah, kemudian ada karakteristik one-wayness. One-wayness berarti yang seperti yang poin nomor 1 ini, bahwa ketika seseorang mengetahui public key, maka tidak bisa mengetahui dekripsi key-nya atau private key-nya. Jadi private key menghasilkan public key, tapi diketahui public key-nya tidak bisa menghasilkan private key-nya. Jadi tidak bisa di reverse. Nah, kemudian kedua key tersebut bisa digunakan untuk encryption dengan dengan salah satunya digunakan untuk dekripsi, satu digunakan enkripsi, private key digunakan enkripsi, maka public key digunakan untuk dekripsi. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian ini secrecy dari public key crypto system. Ini kita lihat adalah ada sebuah message, ya, kemudian message tersebut dimasuk ke dalam sebuah algoritma encryption. Algoritma encryption menggunakan public key. Public key tentu di sini menghasilkan ciphertext. Nah, kemudian di sini kita lihat bagaimana kerahasiaannya. Kalau message tersebut diperoleh oleh cryptanalyst. Di cryptanalyst dapat ciphertext-nya, kemudian dapat juga public key-nya. Maka apakah cryptanalyst bisa dapat menemukan atau mengenerate X, dalam kali ini X absen-nya atau message source-nya tadi? Apakah sama nanti X absen ini dengan X? Atau apakah dapat menemukan private key-nya jika diketahui public key-nya? Seperti ini. Ini pertanyaannya. Nah, kalau sesuai dengan karakteristiknya tadi, harusnya ini tidak bisa ditemukan. Nah, kalau di penerima di destination B, maka ini bisa dilakukan decryption algorithm, bisa didekripsi dengan menggunakan private key dari si B ya, sebagai penerima. Kemudian bisa dibaca oleh B. Nah, kemudian ini untuk authentication.
uh, ya tentunya signatures ya untuk authentication. Pertama kita lihat hal yang sama, ada message source X, kemudian di enkripsi. Nah, namun sekarang enkripsinya menggunakan private key dari si pengirim. Nah, kemudian menjadi sebuah ciphertext. Kemudian ciphertextnya dan public key-nya diketahui oleh cryptanalyst. Namun apakah dapat ditemukan KRI-nya? Harusnya tidak. Kemudian sampai di penerima, di dekripsi menggunakan public key dari A sehingga menghasilkan pesan X sampai ke destination. Ya, kalau bisa di dekripsi berarti benar bahwa itu dapat dari message-nya benar dari si A. Karena di dekripsi menggunakan public key dari A. Oke, ini gabungan antara secrecy dan authentication. Jadi semua fungsi sekarang digabungkan di sini. Kita lihat di sini ada enkripsi menggunakan private key dari A, kemudian enkripsi menggunakan public key dari B. Karena akan dikirimkan ke B, maka enkripsinya menggunakan public key dari B. Untuk signatures menggunakan private key dari A. Ya, sama seperti halaman sebelumnya, namun sekarang tinggal digabungkan saja. Oke. Nah, kemudian ini public key application atau penggunaan data dari public key dapat dikategorikan atau diklasifikasikan dalam 3 kategori. Pertama adalah kategori encryption dan decryption, menyediakan kerahasiaan. Kemudian dapat dikategorikan juga menjadi digital signatures, menyediakan authentication. Kemudian juga dapat digunakan untuk mendistribusikan key atau mempertukarkan key. Yaitu dalam hal ini key yang didistribusikan adalah session keys atau secret keys atau private keys, yang sebenarnya akan digunakan untuk mengenkripsi maupun dekripsi pesannya. Jadi keys didistribusikan menggunakan public keys, nanti keysnya itu akan digunakan untuk melakukan enkripsi. Ini yang banyak berlaku di dunia cyber ya, karena secret key itu relatif lebih cepat dibandingkan dengan public key atau asymmetric key. Nah, beberapa algoritma itu cocok untuk digunakan pada 3 kelas ini. Namun mungkin ada algoritma tertentu yang cocok untuk encryption, ada algoritma lain yang cocok untuk digital signatures, maupun ada algoritma yang cocok untuk key exchange. Jadi tergantung dari algoritmanya. Nah, kemudian ini keamanan dari skema public key. Kalau dibandingkan dengan private key atau symmetric key, jadi skema brute force itu bisa dilakukan juga. Jadi dapat dilakukan brute force exhaustive search, jadi pencarian secara intens gitu ya, untuk mendapatkan secret private key-nya gitu ya, atau message-nya bisa didekripsi. Nah, dengan cara brute force ini secara teoritis mungkin dilakukan. Namun karena besarnya keys, but keys are too large, jadi waktunya akan sangat lama untuk berhasil melakukan brute force exhaustive search attack. Jadi keamanannya bergantung pada cukup besarnya perbedaan ya. Jadi large enough difference in difficulty between easy dan hard problems. Jadi kalau makin besar makin hard bitsnya tadi, 512 bit. Dalam hal ini besar dari 512 bits.
Nah, jadi perlu menggunakan very large numbers agar tidak dapat dilakukan brute force exhaustive search itu dengan cepat gitu, jadi akan sangat lama. Nah, karena very large numbers tadi ini akan slow, sangat lambat dibandingkan dengan private key schemes. Jadi untuk mengenerate key-nya saja itu akan takes time dibandingkan dengan private key schemes. Ya, demikian. Makanya lebih sering dikomunikasikan antara public key ditambah dengan secret key atau apa namanya tadi, symmetric ya, dikombinasikan. Karena ini lambat, ini lumayan cepat secret key, maka secret key-nya dikirimkan menggunakan public key saja. Jadi public key hanya digunakan untuk mengirimkan, karena secret key kan tidak besar ya, tidak sebesar data yang dikirimkan. Oke, sampai di sini dulu. Pause dulu sebentar. Kita akan lanjutkan ke video kedua.